Oke, sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami hormati para alim ulama, para dosen, dan para penonton di YouTube, karena kami akan mengupload video ini di YouTube ya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas D. Kami yang beranggotakan 5 anggota, yakni saya sendiri Naufal Maulana, kemudian ada Teh Mira Hasanah Susilawati, lalu Kang Muhammad Turmuzi, dan Muhammad Ibnu Akil Azkia, dan terakhir ada Kang Muzaki Ali. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Abortus dalam Pandangan Hukum Islam. Bentar, aduh, share screen-nya gimana ini? Ya, start loading. Nah, jadi pembahasan kami yaitu abortus dalam pandangan hukum Islam. Oke. Suara saya jelas ya? Siap. Oke. Baiklah, di sini saya akan memandu jalannya diskusi atau presentasi. Jadi istilah abortus itu sering kita dengar di dunia kedokteran atau di dunia medis khususnya gitu ya. Jadi di abortus itu suatu istilah yang biasa melekat di seorang wanita gitu ya, di mana yang berhubungan dengan kelahiran gitu ya. Aborsi itu suatu bisa dibilang suatu masalah ya, masalah. Kenapa? Karena di satu sisi abortus atau aborsi itu dianggap ilegal dan bahkan dianggap sebagai tindakan kriminal gitu. Tapi di sisi lain abortus juga bisa dibenarkan tindakan itu karena dengan asalkan dengan beberapa alasan gitu, dengan alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum. Terkadang berita abortus itu bisa terungkap, bisa terekam oleh media massa. Akan tetapi ada juga
yang terbungkam gitu, yang tidak terekam atau yang tidak terekspos oleh berita gitu. Nah, biasanya kebanyakan yang terungkap itu karena sudah apa? Sudah apa ya ia melakukan praktek abortus itu di rumah sakit gitu. Sehingga eh, wartawan atau yang biasa mencari informasi gitu kan ya, eh, bisa dengan mudah mendapatkannya gitu, mendapatkan informasinya gitu. Jadi beranjak dari masalah latar belakang masalah tadi, maka rumusan masalahnya yaitu sebenarnya apa itu abortus gitu, dan seperti apa hukum abortus di dalam agama Islam, kemudian bagaimana abortus dalam pandangan umum, kemudian seperti apa hukuman bagi pelaku tindak abortus, kelima apa contoh aktualnya yang terjadi di masyarakat gitu. Adapun oh ya, baiklah kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian abortus dan hukum abortus dalam pandangan Islam yang akan dipaparkan oleh Teh Mira Hasanah Susilawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian abortus. Kata abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion. Berasal dari kata bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan 3 arti. Yang pertama, yakni kepercayaan embrio yang tidak mungkin kembali hidup lagi, atau sebelum habis 4 bulan habis bulan 4 dari kehamilan, keguguran, kelurot. Yang kedua yaitu keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal atau tentang makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu keguguran yang bisa disebut dengan janin. Para pakar hukum Islam menggunakan beberapa istilah untuk menyatakan tindakan abortus, seperti istilah isqot, ijhad, ilqa, taih, dan inzal. Kelima kata tersebut mengandung pengertian yang berdekatan, yang yaitu pengguguran janin dari kandungan sebelum mencapai kesempurnaannya. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, kata isqot diartikan dengan upaya seorang wanita meletakkan janinnya antara bulan ke-4 dan bulan ke-7 dari usia janinnya tersebut. Sedangkan ijhad diartikan oleh Ibnu Manzur dengan al-izlaq tergelincir. Kata ilko berarti berarti melemparkan atau membuang titik. Dalam hal ini, kata ilko dapat digunakan untuk pengertian sehingga membuang atau meletakkan janin atau bisa disebut sebelum mencapai masa kesempurnaannya dapat diterjemahkan dengan ilko al-janin. Kata al-hay berasal dari kata toha yatihu yang berarti halaka atau bisa disebut binasa atau hancur. Dalam penerapannya, kata tersebut dapat pula berarti hancur atau binasa, jatuh atau menjatuhkan. Adapun kata inzal berasal dari kata anzala yanzilu yang berakar dari kata nazala menunjukkan arti turun atau bisa disebut jatuh atau gugurnya sesuatu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka salah satu dari 5 kata tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan perbuatan abortus. Istilah aborsi ini secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi ini berarti bisa disebut terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum berarti pengeluaran hasil
konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum lahir dapat secara alamiah. Meskipun dari 5 istilah tersebut tentunya memerlukan penjelasan yang lebih rinci lagi, utamanya dalam relativitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatar belakangi pengguguran dan keguguran kandungan. Namun ada data yang dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama. Dapat disimpulkan bahwa abortus itu ialah sebuah peristiwa di dalam rahim yang dimana si janin itu mengalami keguguran atau kematian, tidak bisa berkembang atau hidup lagi, baik di usia janin masih muda ataupun sudah janinnya itu sudah tua. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Turmuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang hukum abortus dalam pandangan hukum Islam. Nah, perlu diketahui abortus yang terjadi tanpa disengaja atau karena alasan medis demi menjaga kemaslahatan tidak mengandung konsekuensi hukum dalam Islam yang dalam tanda kutip itu diperbolehkan. Namun sebaliknya tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar medis atau alasan pembenaran dalam Islam mengandung konsekuensi hukum. Nah, adapun uraian perihal aborsi atau abortus dalam pandangan hukum Islam yakni sebagai berikut yang tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatluhum kana khit'an kabira. Artinya ialah dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nah, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. Nah, adapun ayat Al-Quran yang lain yaitu surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'ala liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya ialah dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya itu kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa mau dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya atau ahli warisnya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, dalam rujukan surat Al-Isra ayat 33 ini menunjukkan bahwa seseorang itu dilarang membunuh orang atau keturunan anak Adam secara tidak hak atau bukan haknya, seperti halnya orang kafir yang memerangi orang Islam itu kan itu berhak untuk dibunuh. Nah, terus ada orang yang membunuh orang lain, nah itu berhak untuk dibunuh apabila walinya itu mengizinkan kita untuk membunuh orang tersebut. Nah, adapun dalam kasus aborsi ini ialah sebagaimana dituangkan dalam surat tadi itu menjelaskan tentang orang atau anak Adam yang baru lahir atas aborsi atau digugurkan itu dilarang untuk dibunuh karena akan mendatangkan dosa yang sangat besar bagi pelaku aborsi tersebut. Nah, terus ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, azalnya, dan nasibnya.
celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Nah, ini secara tidak langsung ialah menyebutkan fase-fase di mana bayi atau janin itu mempunyai fase di mana dia akan diberikan ruh, diberikan apa tuh namanya, seperti rezeki, ajalnya dan nasibnya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua ialah abortus penipuan ruh gitu, atau sebelum ditiupkannya ruh. Nah, dalam abortus hal ini itu para ulama berbeda pendapat ya. Adapun yang pertama pendapat yang paling kuat itu dalam ulama mazhab Al-Azhar. Nah, sebagaimana dikemukakan ulama Al-Azhar mengharamkan abortus sebelum ditiupkannya ruh pada setiap tahap pertumbuhan janin. Pandangan ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Maliki, meskipun ada di antara ulama mazhab ini mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum melalui masa 40 hari. Nah, terus pendapat kedua adalah golongan yang memperbolehkan pengguguran pada tahap tertentu dan melarang pada tahap lainnya. Pandangan ini diantara lain dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya ialah golongan yang memperbolehkan abortus pada setiap tahap kejadian manusia sebelum pemberian ruh. Nah, tahap-tahap ini yang telah saya sebutkan tadi sebelum adanya pemberian ruh itu. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Hazm, ulama mazhab Al-Zaidi, dan sebagian ulama mazhab Hanafi. Nah, mereka berpendapat bahwa mengguguran kandungan sebelum janin beri nyawa diperbolehkan, dan janin dipandang bernyawa apabila telah melalui proses pertumbuhan selama 120 hari atau 3 bulan atau 4 bulan. Akan tetapi sebagai ulama mazhab Hanafi lainnya memandang bahwa menggugurkan kandungan sebelum berumur 120 hari itu hukumnya makruh jika tidak ada uzur seperti paksaan, seperti apa tuh, uzur alamiah gitu, pengguguran alami kan tanpa disengaja, ataupun menggugurkan disengaja dengan alasan medis gitu. Nah, yang kedua ialah abortus pasca penipuan ruh. Nah, para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus yang dilakukan pada waktu janin telah diberi nyawa. Nah, seperti halnya yang telah disebutkan pada 3 pendapat tadi, itu rata-rata ulama itu mengharamkan aborsi pada saat si bayi telah ditiupkan ruh, si janin telah ditiupkan ruh kepadanya. Nah, pada kondisi tertentu seseorang yang sedang mengandung diperhadapkan oleh dua pilihan yang merugikan, menyelamatkan diri jiwanya apa menggugurkan kandungannya. Nah, ini disebutkan kepada orang yang terpaksa menggugurkan janinnya gitu. Maka itu diperbolehkan apabila ada uzur yang tepat. Nah, terus mengenai hasil dari beberapa orang yang di atas atau hukum yang telah dikemukakan di atas, kita menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut, yaitu pertama, aborsi tanpa disengaja maka tidak dikenakan hukum. Nah, yang kedua ialah aborsi yang disengaja yang tanpa uzur sama sekali, maka itu akan dikenakan oleh hukum. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Tamira dan Kang Termuji. Mungkin materi yang selanjutnya yaitu share screen-nya nge-lag. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai abortus dalam pandangan umum. Jadi tadi sudah dijelaskan ya abortus dalam pandangan hukum Islam bahwa ternyata berbagai macam gitu pendapatnya, ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh, dan ada yang berpendapat mubah gitu. Itu semua tergantung dengan situasi dan kondisinya gitu. Apakah ada uzur atau tidak. Gitu. Kemudian kali ini sekarang saya akan menjelaskan tentang abortus dalam pandangan umum atau dalam pandangan medis gitu ya. Jadi dalam ensiklopedia Americana gitu diartikan bahwa abortus itu diartikan dengan pengguguran gitu atau penghancuran hasil konsepsi gitu atau si janin sebelum masa kelahiran.
Jadi nah pernyataan itu senada diungkapkan juga oleh seorang dosen ya, oleh Sardikin Gina Putra dari Fakultas UI itu, kedokteran UI, yang memberikan pengertian bahwa abortus itu dengan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi abortus itu menurutnya itu suatu tindakan yang mengakhiri hidup si janin gitu sebelum ia lahir. Kemudian dalam ilmu kedokteran itu membedakan antara abortus yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa sengaja gitu, yang disebut abortus spontaneous, dan abortus yang terjadi dengan sengaja gitu, disebut abortus provocatus. Abortus spontaneous itu adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului oleh faktor-faktor mekanis gitu ataupun medis, tetapi disebabkan semata-mata oleh faktor alamiah gitu. Jadi abortus semacam ini itu bisa terjadi akibat tidak disengaja gitu ya, akibat mungkin pas makan gitu ya keracunan gitu kan, atau kecelakaan gitu kan, atau bisa jadi kaget gitu kan ya sehingga janinnya gugur gitu. Iya, kan tanpa disengaja gitu. Atau bisa jadi terpukul gitu kan ya, ketonjok perutnya gitu gimana. Iya. Atau bisa juga si ibu itu menderita penyakit sehingga keguguran kandungannya begitu. Jadi secara alami tidak disengaja kegugurannya. Nah, akan tetapi penyebab yang paling dominan gitu ya, yang paling sering terjadi itu adalah cacatnya bibit gitu, yakni telur atau sperma yang tidak sempurna gitu. Nah, dengan demikian abortus spontaneous itu terjadi dengan sendirinya gitu. Terjadi dengan sendirinya yang tidak disengaja. Tidak disengaja karena ia di luar kemampuan orang yang bersangkutan gitu. Nah, sementara itu abortus provocatus itu dibagi lagi ke dalam dua jenis gitu, yaitu abortus artificialis therapicus dan abortus provocatus criminalis. Nah, abortus artificialis therapicus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter gitu, oleh dokter atas dasar medis gitu, atas dasar indikasi medis. Nah, jadi abortus jenis ini itu dilakukan untuk menjaga kepentingan si ibu gitu, baik fisik maupun mental. Misalnya kehamilan yang membahayakan jiwa si ibu gitu ya, jika diteruskan gitu. Nah, karena si ibu itu menderita penyakit yang sudah berat gitu ya, seperti TBC gitu, atau penyakit ginjalnya. Sedangkan abortus provocatus criminalis itu ya, adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar medis gitu, tanpa dilakukan oleh dokter gitu, tanpa ada dasar medis. Nah, jadi abortus provocatus criminalis itu jenis ini itu terkadang dilakukan oleh orang untuk meniadakan hasil hubungannya di luar pernikahan gitu. Di luar pernikahan, atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan gitu, karena alasan ekonomi gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak pihak yang tidak menyetujui tentunya ya tindakan abortus itu, atau terutama abortus yang jenis provocatus criminalis ini, karena berdasarkan pertimbangan etika ya. Namun di beberapa negara gitu ya malah banyak yang melakukannya gitu. Jadi ya memang begitu ya kalau di negara-negara yang
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Muzaki Ali ya. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Pak Anam. Saya akan lanjutkan paparan dari teman-teman saya, yaitu hukuman bagi pelaku abortus. Berdasarkan yang sudah dipaparkan, diketahui bahwa abortus dalam pandangan Islam termasuk perbuatan yang jinayah gitu ya. Keji merupakan suatu kejahatan. Sebagaimana kejahatan lainnya, kejahatan abortus yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukum bagi para pelakunya. Nah, untuk menanggapi hukum yang harus diterima oleh pelaku abortus, merujuk kepada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya sang ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah menjelaskan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hanini mura'atin min banil hayana saqata mayitan bi gurratin abdin au amatin thumma innal mar'ata allati qudiya 'alaiha bil ghurrati tuwfiyat faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna mirasaha libaniha wa zawjiha wa annal aqla ala sohbatiha. Nah, berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama memandang pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang Tuhan atau suaminya ataupun orang lain diwajibkan membayar al-gurroh yang berupa budak laki-laki atau perempuan. Kewajiban membayar al-gurroh merupakan denda atau diah al-janin yang paling sempurna bagi janin yang telah lengkap bentuk fisiknya. Dari ini para ulama berbeda pendapat tentang kriteria janin yang dibebankan membayar al-gurroh bila digugurkan, baik dilakukan oleh sang ibu sendiri atau dukun atau dokter maupun lainnya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Perbedaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang golongan pertama yakni Al-Sya'bi, Imam Malik dan Al-Ahsan bin Soleh memandang bahwa kewajiban membayar al-gurroh dibebankan kepada talaqwa barter sejak terjadi kehamilan. Untuk memperkuat pendapat mereka, Imam Malik antara lain memberikan argumen yang mengkiaskan hukuman bagi pembunuhan terhadap anak dan hukuman terhadap janin. Jika pembunuhan terhadap seseorang anak diwajibkan membayar diat tanpa membedakan usia mereka kecil maupun besar, maka sudah sepantasnya ketentuan al-gurroh pun diterapkan
bagi pelaku abortus, baik pada awal kehamilan maupun akhir. Golongan kedua, yakni Abu Hanifah, berpendapat bahwa jika terus dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka pelakunya tetap diberi hukuman. Akan tetapi bila janin tersebut telah berbentuk manusia sempurna, nah maka pelakunya dibebankan membayar goroh. Ibu Hanifah menjadikan bentuk fisik seni tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukum bagi pelakunya. Jika abortus dilakukan terhadap janin yang telah sempurna bentuknya, dibebankan membayar al-gurrah. Makam buruk terhadap janin yang belum sempurna bentuknya diberikan hukuman yang lebih ringan dari al-gurrah. Golongan ketiga, golongan yang membebaskan kewajiban membayar al-gurrah bagi pelaku abortus jika janin belum sempurna bentuknya. Kewajiban al-gurrah hanya membebaskan pada pelakunya, manakala janin yang digugurkan telah sempurna bentuk fisiknya. Terhadap ini, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Al-Syafi'i dengan mengemukakan bahwa pertimbangan sebagai alasannya, sedangkan janin yang belum mencapai kesempurnaannya tidak terdapat larangan dalamnya dan masih dianggap sebagai an-nutfah. Kedua, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia berada di antara dua keadaan, yaitu antara keadaan pada tahap awal penciptaannya dan keadaan setelah kematiannya. Hukuman terhadap pelaku abortus akan semakin meningkat dan berlipat ganda sesuai dengan jumlah janin yang digugurkan. Apabila janin yang digugurkan dengan sengaja berjumlah 2 buah, maka bagi pelakunya diwajibkan membayar 2 al-gurrah. Dan demikianlah seterusnya. Bagi para ulama yang mau mewajibkan membayar kafah, maka dari berbagai pendapat ulama, mayoritas ulama melontarkan pendapat mereka masing-masing dengan pedoman pada hadis yang telah saya paparkan atau yang semakna di samping nas Al-Quran. Jika dipandang dari sisi korbannya, menurut penulis, hukuman bagi pelaku abortus tidak dapat disama dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, yaitu kisos. Hal itu dikarenakan janin yang digugurkan kemungkinan untuk hidup di alam nyata masih bersifat relatif, sementara keberadaan manusia di alam nyata itu sudah pasti. Oleh karena itu, Yesus hanya dapat diterapkan kepada pelaku manusia atau janin yang terlahir dengan selamat. Para ulama sepakat menetapkan. Ayo, Mang Zak, dimulai. Dilanjutkan. Bismillah, alhamdulillah. Saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya.
para ulama sepakat menetapkan kadar al-ghurrah dengan seorang hamba sahnya laki-laki atau hamba sahaya perempuan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi jika al-ghurrah diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, agen istilah tersebut lebih tepat diartikan dengan pembayaran jumlah uang sebagai denda berdasarkan vonis pengadilan. Hal itu dijelaskan atas fleksibilitas ajaran Islam yang berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Di samping itu, praktek perbudakan sendiri sudah tidak ditemukan dalam kehidupan sekarang dan tidak dibenarkan lagi berdasar keberadaannya dalam Islam. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kang Muzaki. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Ibnu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Kang, jelas. Ya, saya akan melanjutkan presentasi apa yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu contoh aktual kejadian abortus di tengah masyarakat dan jenis-jenis abortus. Fakta aborsi di Indonesia yaitu tidak terlepas dari riuhnya kontroversi tentang aborsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tingginya angka kematian ibu hamil adalah sebuah fakta yang memprihatinkan. Pada level negara ASEAN, angka kematian ibu atau disingkat AKI, Indonesia menduduki ranking pertama, yaitu mencapai 373 atau 100.000 kelahiran. Survei kesehatan rumah tangga pada 2005 yaitu 11%, diantaranya karena pertolongan aborsi yang tidak aman. Beragamnya data statistik yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga mengenai frekuensi tindakan aborsi mengindikasikan realitas aborsi sebagai fenomena gunung es. Dan selanjutnya yaitu jenis aborsi perspektif fikih. Kajian Maria Ulfah Ansor terhadap beberapa literatur fikih menunjukkan bahwa aborsi dalam perspektif fikih dapat diklarifikasikan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama yaitu aborsi spontan, aborsi alamiah yang terjadi tanpa ada sebab atau pengaruh dari luar, atau dengan bahasa lain gugur dengan sendirinya. Dan yang kedua yaitu aborsi karena darurat ya atau pengobatan. Aborsi jenis ini adalah aborsi yang dilakukan karena ada alasan fisik yang mengancam keselamatan ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dan yang ketiga yaitu aborsi karena kesalahan, yaitu aborsi ini terjadi tanpa unsur kesengajaan, tanpa bermaksud menggugurkan kandungan, namun terjadi. Dan yang keempat yaitu aborsi yang mirip sengaja. Dan yang kelima yaitu aborsi sengaja atau terencana. Aborsi yang dilakukan dengan niat untuk menggugurkan kandungan dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman dan obat-obatan, atau dengan melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan keguguran. Jika ditelaah lebih dalam, kategorisasi ulama mengenai aborsi cenderung menggunakan pendekatan fisik dengan ukuran-ukuran yang dapat dilihat dan diukur. Sementara indikator fisikis tidak dibincangkan secara memadai oleh ulama. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Kang Ibnu, dan terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok 6 yang telah memaparkan pembahasan mengenai abortus dalam pandangan hukum Islam ya. Oke, mungkin untuk kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa abortus itu merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan gitu ya, di dalam rahim gitu. Baik si janin itu sudah ditiupkan ruh ataupun sebelum ditiupkan ruh gitu. Dalam hukum Islam, tindakan aborsi sendiri itu hukumnya bermacam-macam gitu. Jadi ada yang haram, ada yang mubah, dan ada yang makruh gitu. Jadi itu semua tergantung situasi dan kondisinya gitu. Kemudian jadi dalam pandangan umum sendiri atau medis tuh aborsi itu dianggap suatu pengguguran gitu atau penghancuran hasil konsepsi atau zigot ya, atau janin sebelum masa kelahiran. Jadi dalam pandangan medis juga sejalan gitu dengan pandangan hukum Islam gitu. Yang mana mengilegalkan gitu. Jadi melarang tindakan abortus gitu atau aborsi. Bahkan sampai dianggap sebagai tindakan kriminal gitu ya. Karena tadi itu tidak etik dan melanggar kemanusiaan. Namun hal itu juga menyesuaikan dengan sebab musababnya gitu. Sebab musababnya terjadi aborsi gitu. Sebagaimana dalam pandangan hukum Islam. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Kami dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan ini menutup diskusi kami mengenai abortus dalam pandangan hukum Islam. Jikalau para penonton sekalian ada pertanyaan, ada unek-unek yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka keluar. Kia puntennya ampura yang ada ganggu.